Oke, berjumpa lagi bersama kami dari kelompok 2. Kami akan membahas tentang tugas mata kuliah analisis desain sistem. Di sini tugas tentang desain sistem menggunakan DFD dan UML atau use case, class, dan activity. Berdasarkan kasus yang kami jelaskan, yaitu sistem informasi rawat inap di rumah sakit dari awal pasien masuk sampai pasien keluar. Sebelum itu kami akan memperkenalkan nama dulu. Nama saya sendiri Aristo Diniate dengan NIM 211889. Nama saya Nicholas Narahuri dengan NIM 2118125. Saya Alex Dangimineka, NIM 2118024. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang use case itu apa, DFD itu apa, activity apa. Di sini saya akan menjelaskan. Namun itu kita akan masuk dulu di aplikasi Star UML. Aplikasi ini kita harus masuk dulu ini. Use case itu sebuah teknik yang digunakan dalam perkembangan sebuah software atau sistem informasi untuk menangkap kebutuhan fungsional dari sistem yang bersangkutan. Kemudian use case itu yang terjadi antara aktor inisiator dari interaksi sistem itu sendiri dengan sistem yang ada. Kemudian dia punya simbol use case. Yang ini teman-teman, saya hanya menjelaskan tentang dia punya fungsi-fungsi, dia punya simbol-simbol itu. Sebentar teman saya akan melanjutkan dia punya alur cara masuknya. Di sini saya hanya menjelaskan dia punya simbol-simbol dan kegunaan. Oke, kita lanjut. Yang ini kita tahu yang mana simbol use case diagram. Di sini kita cari, kita masuk lebih dahulu di sini, lalu kita pilih yang head diagram, kemudian kita masuk di use case diagram. Ini dia. Kita cari sudah yang mana itu aktor. Dia punya simbol aktor. Simbol aktor ini, yang ini sudah. Ini dia berfungsi. Aktor itu mewakili peran orang atau sistem lain atau alat ketika berkomunikasi dengan use case. Itu fungsinya dari aktor ini. Fungsinya juga ini simbol use case. Use case yang ini fungsinya use case ini. Ini simbol use case ini abstraksi dan interaksi antara sistem dan aktor. Dia berkaitan dengan ini. Kemudian dia punya association. Yang ini. Ini dia, kita masuk di sini saja. Kemudian ini artinya dia bekerja tentang abstraksi dari penghubung antara aktor dengan use case. Dia berhubungan dengan aktor dan use case. Kita buat seperti ini. Seperti ini simbol anak panahnya. Kemudian kita masuk di yang ini, garis putus-putus. Artinya dia punya garis include. Dia menunjukkan spesialisasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan use case. Ini artinya ini dengan ini dia punya garis include. Garis include ini menunjukkan bahwa suatu use case seluruhnya merupakan fungsionalitas dari use case lainnya. Simbol dari DFD. Ini tadi kan simbol dari use case. Sekarang simbol dari DFD. Apa itu DFD? DFD itu suatu diagram yang menggambarkan aliran data dari sebuah proses atau sistem, atau biasanya sistem informasi. Kemudian dia punya simbol-simbol. Ini namanya proses. Di proses simbol DFD. Kemudian ini proses namanya di DFD. Ini proses. Ini pengertian dari proses ini. Dia menunjukkan transformasi dari masukan menjadi keluaran. Kemudian dia punya entity eksternal. Kalau simbol ini di DFD namanya entitas, di mana entitas tersebut berkomunikasi dengan sistem. Oke, saya akan melanjutkan tentang DFD-nya. Tadi mungkin teman saya kan sudah menjelaskan dari awal. Jadi bagian saya ini menjelaskan tentang DFD-nya. Sebelumnya kita harus masuk ke aplikasi. Aplikasi yang kami gunakan yaitu Star UML. Star UML ini
ada menu-menu yang harus dipakai, itu masuk di model, terus add diagram, terus saya memilih flowchart diagram. Oke, sekarang kita masuk. Jadi yang saya gunakan yaitu konektor. Oke, di kolom ini ada sistem informasi rekam medis. Terus saya gunakan lagi ini tools yang ada tulisan prosesnya. Jadi di sini untuk mempercepat waktu saya hanya gambar-gambar dulu. Ini ada dokter. Terus kita pakai lagi di sini. Di sini ada perawat. Ada perawat. Terus di sini ada pasien. Ada pasien. Terus ke bawahnya lagi di sebelah kanan paling ujungnya ada registrasi. Sini ada registrasi. Terus yang paling atasnya, jadi yang paling atasnya ada formasi. Sini ada formasi. Sudah itu kita buat dia punya arah petunjuk, atau pakai di sini saya akan menggunakan flow ini, yang itu seperti apa namanya, atau petunjuk. Oke, sekarang kita balik lagi dari sini ke rekam medis. Oke, saya akan langsung saja menjelaskannya sesuai petunjukan panahnya. Itu pertama kita harus masuk di sistem informasi rekam medis. Sesudah itu kita harus cek informasi diagnotis, itu kita supaya. Jadi di sini ada informasi diagnotis. Jadi dari sistem informasi diagnotisnya. Terus dari dokter kita kembali lagi ke sistem informasi untuk hasil diagnotis. Selanjutnya sini saja. Jadi penjelasannya itu dia akan mencek informasi rawat oleh perawat. Terus dari perawat lagi dia kembali ke sistem informasi, yaitu ada passwordnya. Itu yang pertama dari sistem informasinya. Dari pasien ke sistem. Jadi saya akan menjelaskan sesuai petunjuknya.
sistem informasi ada pasiennya. Pasiennya memiliki identitas, yaitu ada BPJS dan data pasien. Dari sistem ke registrasi. Sekarang kita balik lagi dari registrasi ke sistem. Oke, sekarang jadi saya akan menjelaskannya dari sistem informasi ini ke registrasi untuk informasi data pasien tersebut. Terus sebaliknya lagi dari registrasi ke sistem informasi untuk mendaftarkan diri sebagai pasiennya. Terus di sini akan menuju lagi. Kita balik lagi petunjuknya tuh. Oke, saya akan menjelaskan juga seperti yang tadi, dari sistem informasi ke formasi untuk menerima obat pasien. Terus dari formasi ke sistem yaitu untuk mengecek informasi obat. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan lebih detail lagi, mungkin tadi karena saya gambar tidak terlalu menjelaskan lebih terinci. Oke, sekarang saya menjelaskan. Di dalam sistem informasi ini mempunyai 5 kategori, yaitu mulai dari dokter, terus ada perawat, ada pasien, ada registrasi dan formasi. Nah, di dalam ini dia ada kategorinya, salah satu kategori yang harus dipahami. Oke, sekarang mulai dari sistem informasi. Di sistem informasi ini menuju ke lokasi sistem informasi ini menuju ke dokter untuk informasi diagnosis. Terus balik lagi dari dokter ke sistem lagi, sistem informasi untuk melihat hasil diagnosisnya. Nah, seperti itu. Dan kemudian ada perawat. Nah, perawat ini untuk mencek informasi rawatnya. Terus kembali lagi dari perawat ke sistemnya. Perawat ini mempunyai password untuk masuk ke sistem rekam medisnya. Terus ada pasien. Nah, pasien ini dia harus melalui sistem juga, sistemnya ke pasien. Nah, pasien mempunyai identitas, ya ada BPJS-nya, data pasiennya, itu. Terus ada registrasi. Nah, di dalam registrasi ini harus melalui sistem juga. Dia akan mendapatkan informasi data pasien. Sebaliknya juga, ketika sudah dari registrasi, dia kembali ke sistem informasi untuk mendaftarkan diri sebagai pasien. Oke, di sini ada formasi. Nah, formasi ini kita harus melalui sistem juga. Dari sistem tersebut, dia melakukan formasi untuk menerima obat pasien. Dan sebaliknya juga, formasi akan kembali lagi ke sistem untuk informasi obat tersebut. Terus dia akan menerima obat pasien. Oke, mungkin penjelasan dari saya seperti itu. Oke, baik, saya akan membahas hasil desain sistem analisis dan saya melanjutkan di bagian use case. Dan pertama saya pilih file, sudah ini, dan saya pilih diagram. Yang kedua saya pilih model. Saya pilih model lagi. Saya pilih use case. Diagram. Nah, aktor yang pertama saya pilih di sini aktor
ya. Dan saya beri nama aktor admin. Dan aktor yang kedua saya beri nama apoteker. Dan aktor yang ketiga saya beri nama dokter. Baru pilih OK. Dan aktor yang keempat baru kita pilih OK. Kita harus sejajar dengan simbol yang pertama, dan kita pilih lagi use case nya. Di use case ketiga kita beri nama simbolnya mengelola data dokter. Mengelola data dokter. Baru kita pilih OK. Kita sejajar lagi dengan simbol yang kedua, ya, kasih titik. Nah, udah. Nah, ini sudah berhubungan dengan aktor admin. Dan langkah selanjutnya ada use case lagi. Kita pilih use case nya, kita taruh di tengah-tengah sini. Kita beri nama simbolnya login extension points logout. Login extension simbol ini masih berhubungan dengan aktor admin. Nah, berhubungan dengan aktor admin dengan simbol dari aktor admin yang mengelola data admin. Kita pilih Kocok. Wes set cuk karat. kita pilih Tidak bah. Habis masa aktifnya ini.
Lalu baru kita pilih oke. Kita harus cacar dengan simbol yang pertama di apoteker. Kita kasih kecilin sedikit ya. Nah, simbol 2 ini berhubungan dengan aktor apoteker. Kita pilih ya, kita pilih lagi. Ya, seperti ini. Dan simbol dari apoteker ini masih berhubungan dengan use case login extension point logout. Kita pilih include lagi. Entitas pertama, nah, entitas pasien ini sebelumnya kita harus mengetahui dulu entitas itu apa. Nah, entitas itu adalah sesuatu yang memiliki keberadaan unik dan berbeda, walaupun tidak harus dalam bentuk fisik. Di dalam entitas ini juga terdapat beberapa atribut. Atribut itu yang melekat pada entitas itu sendiri. Atribut pertama kode unik.
Kode unik ini di dalam entitas merupakan kunci utama. Selanjutnya saya akan menggambarkan entitas kedua. Entitas ini saya berikan nama entitas kunjungan. Entitas kunjungan ini juga memiliki atribut. Saya akan menggambarkan entitas ketiga, yaitu entitas admin. Entitas admin entitas admin juga memiliki banyak atribut. Atribut pertama, ID admin. Berikutnya lagi nama, berikutnya lagi username, berikutnya lagi plus login, berikutnya lagi status, level. Entitas admin juga selesai. Sekarang saya akan menggambarkan entitas rujukan. Entitas rujukan ini entitas rujukan ada atribut juga. Atribut pertama, nomor kunjungan.
nomor kunjungan, berikutnya lagi nomor surat, berikutnya lagi kepada, berikutnya lagi rumah sakit, nah entitas rujukan juga selesai. Sekarang kita kasih waktu kita jangan terlalu amburadul. Sekarang saya akan menggambarkan entitas berikutnya. Entitas ini adalah entitas diagnosa. Nah, entitas diagnosa ini juga memiliki atribut pertama kode diagnosa, berikutnya lagi nama diagnosa, berikutnya lagi name diagnosa, berikutnya lagi keterangan. Nah, entitas ini juga selesai, tapi sebelum saya lanjutkan saya akan merapikan ini karena terlalu kepanjangan. Nah, entitas yang lagi riwayat diagnosa. Diagnosa mungkin riwayat penyakit dari pasien yang terekam pada rekaman medik atau pada puskesmas itu sendiri. Nah, entitas ini juga memiliki atribut pertama nomor kunjungan, atribut pertama nomor kunjungan, berikutnya lagi kode diagnosa, berikutnya lagi tanggal kunjungan, nah entitas ini juga sampai di sini. Kita kasih rapikan lagi, kayaknya saya tidak bisa memprediksi. Sekarang kita akan menggambar entitas
entitas ini adalah riwayat obat, riwayat obat sama dengan sebelumnya, memiliki atribut juga. Atribut pertama nomor kunjungan juga, nomor kunjungan, berikutnya lagi kode obat. Mungkin kode obat ini sesuai dengan penyakit yang diderita oleh pasien. Obat jumlah berikutnya lagi catatan entitas ini juga selesai. Selanjutnya saya akan menggambarkan entitas ini, entitas obat. Entitas obat juga memiliki atribut kode obat. Obat, nama obat, obat juga sesuai penyakit teman-teman, jumlah stok, satuan. Entitas terakhir, entitas ruang poli, karena di rumah sakit itu memiliki ruang poli, ada yang poli umum, bagian gizi, bagian gigi, ada semua. Jadi atribut ini, entitas ini juga memiliki atribut. Atribut pertama ada ruang, atribut kedua berikutnya nama ruang. Di rumah sakit itu ada nama ruang. Oke, yang kita tahu di rumah sakit, yang saya tahu ya, di rumah sakit Lindimara itu banyak ruangan. Ruang Samaria untuk khusus perempuan, Kapernaum khusus laki-laki, Getsemani untuk ibu yang bersalin. Nah, teman-teman, di sini saya sudah menggambar semua entitas, tapi saya belum menggambarkan alur atau penghubung yang
antara entitas spesies dengan entitas kunjungan itu memiliki keterkaitan. Sekarang saya akan menggambarkan penghubung antara entitas spesies dan entitas kunjungan yang saling membutuhkan atau saling berkaitan. Nah, teman-teman, setiap entitas ini memiliki kode unik atau primeriki. Nah, primeriki itu kunci utama dan kunci tamu, di mana kunci utama ketika berelasi dengan entitas kunjungan ini, maka kunci utama diturunkan, entitas kunjungan menjadi ini kunci tamu. Maaf ya teman-teman, ternyata saya keliru karena masih ada satu entitas ini, entitas dokter. Entitas dokter juga memiliki atribut pertama kode dokter, berikutnya lagi nama dokter, berikutnya lagi jenis kelamin, spesialis, karena dokter itu memiliki ahlinya masing-masing atau spesialisnya masing-masing. Karena dokter itu dokter kandungan dan dokter penyakit dalam. Nomor HP, teknologi di ruang. Selesai juga ya teman-teman. Sekarang kelihatan rapi.
hubungan dari mana ke mana. Yang pertama saya akan menarik garis atau hubungan dari entitas pasien ke entitas kunjungan menggunakan asosiasi. Hubungan antara entitas pasien ke entitas kunjungan menurunkan kode unik atau primary key yang menjadi atribut di entitas pasien. Nah, hubungan ini mengapa entitas pasien dan entitas kunjungan menjadi hubungan, karena memiliki keterkaitan. Nah, di dalam entitas pasien terdapat kode unik, itu bukan kode unik, kode pasien. Nah, kode unik yang di sini, kode pasien, ini kunci utama menurunkan kunci utamanya ke entitas entitas pasien dan entitas kunjungan saling berhubung karena yang menjadi atribut di entitas pasien juga menjadi atribut di entitas kunjungan. Ulang lagi. Karena hubungannya berarah, jadi kita harus menentukan multiplicity-nya pada pasien. Multiplicity-nya dari entitas kunjungan kita bisa lihat ini yang menjadi kunci utama pada entitas kunjungan akan menjadi kunci tamu pada entitas rujukan. Nah, di sini saya menggunakan alur atau penghubung yang saling berkaitan, alur dua arah. Sekarang kita akan menentukan multiplicity-nya, multiplicity. Nah, di sini ada satu dan juga multiplicity pada entitas rujukan. Ganti ini.
Nah, entitas kunjungan juga mungkin entitas admin memiliki hubungan atau keterkaitan di mana atribut admin juga digunakan oleh atribut digunakan oleh entitas kunjungan. Nah, jadi asosiasinya atau motivasinya membutuhkan hubungan dari riwayat diagnosa, asosiasinya ke garis penghubungnya, seperti ini teman-teman. Dia menggunakan hubungan multiplicity-nya entitas riwayat obat dan entitas obat. Nah, gimana riwayat obat? Entitas obat membutuhkan atau membutuhkan hubungan dari riwayat obat. Nah, sekarang asosiasinya tertarik dari riwayat obat ke obat. Seperti ini teman-teman, di dalam entitas riwayat obat dan obat, di dalam riwayat atribut entitas obat juga digunakan atribut obat, yaitu kode obat. Nah, sekarang kita akan menggunakan ruang puli melakukan hubungan dengan asosiasinya. Kita menarik garis penghubung dari ruang puli ke dokter. Ini menggunakan multiplicity-nya ini satu ke satu. Teman-teman, sekarang kita akan menarik kunjungan ke ruang puli.
identitasnya kita tarik dari identitas kunjungan ke ruang polling, karena identitas kunjungan ini menurunkan kunci utamanya ke ruang polling, yaitu ID ruang yang menjadi kunci utama pada ruang polling. Nah, untuk disitunya alur ini, nah, sekarang kita kan menarik ini terdapat atribut dari identitas kunjungan, yaitu nomor kunjungan yang menjadi kunci utama di identitas kunjungan akan menjadi kunci utama di identitas riwayat kabar, dan asosiasi yang digunakan atau alur disitunya dan multiplicity di sini. Seperti ini teman-teman, dari identitas kunjungan ke identitas diagnosa. Kita menggunakan multiplicity di sini.